Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Dean dari Prodi D3 Bina Wisata dengan nomor stambuk 2010211006. Baik, saya di sini akan menjelaskan peran saya dalam sebuah proyek ini. Sebelumnya kami sudah diberikan proyek kepada dosen yang bersangkutan untuk semester ini, untuk semester 3. Jadi saya akan mempresentasikan peran saya dan juga menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan yang kami akan lakukan untuk proyek ini supaya berjalan dengan baik. Peran saya dalam proyek ini adalah bertanggung jawab sebagai pembuat resep atau memasak dan menentukan dan menakar bahan-bahan masakan yang akan disajikan. Karena itu diperlukan ide-ide kreatif untuk mengembangkan menu baru seperti berkreasi dalam urusan kuliner, memasak atau mencampurkan bahan baru atau memodifikasi cara memasak. Inilah yang biasanya saya lakukan, karena kalau kita mau membuat bisnis kuliner, kita sebaiknya mencoba atau memodifikasi cara memasak. Inilah yang biasanya saya lakukan, karena kita mau membuat bisnis kuliner, kita sebaiknya mencoba membuat sesuatu yang berbeda dan unik yang biasanya saya praktekkan di rumah, seperti membuat aneka cemilan seperti Oreo goreng, karena menu ini sangat populer di kalangan anak remaja maupun orang dewasa. Saya juga biasanya bereksperimen yang bisa dikatakan tidak sulit, yang biasanya saya bereksperimen untuk membuat kue di rumah seperti stick brownies beku, dan saya menyuruh keluarga saya mencobanya dan meminta pendapat mereka bagaimana rasa tersebut, karena dari mereka kita tahu kekurangan dari cara menakar resep-resep yang akan kita gunakan. Dan biasanya saya juga bereksperimen membuat kue di rumah seperti stick brownies beku, dan saya menyuruh keluarga saya mencobanya dan meminta pendapat mereka bagaimana rasa dari kue tersebut, karena dari mereka kita tahu kekurangan kita dalam membuat kue atau resep yang kita akan gunakan. Kita perlu orang di sekitar kita untuk membantu seperti teman, keluarga, dan lain-lain. Dan saya biasanya mencari referensi di internet tentang resep-resep, bagaimana caranya agar kita bisa mahir dalam membuat resep. Dan biasanya juga saya menonton acara-acara memasak yang ada di TV, dan biasanya saya juga bertanya sama ahli yang sudah berpengalaman di dunia kuliner agar bisa menambah wawasan kita tentang cara membuat resep dan cara memasak yang andal. Yang paling penting dalam dunia kuliner adalah kebersihan. Dalam membuat suatu menu diperlukan kebersihan agar tamu yang menyantap apa yang disajikan nyaman. Sebuah makanan bukan hanya sekedar makanan, tetapi makanan haruslah memiliki cita rasa yang tinggi dan terdapat nilai gizi yang baik pada makanan. Dalam memasak makanan juga wajib memperhatikan apa saja yang harus dilakukan agar dapat menciptakan makanan sesuai selera. Yang paling penting adalah standar resep. Dan untuk manajemen pengolahan atau proyek kami bersama tim kami melakukan komunikasi dengan anggota kami adalah kami biasanya berkomunikasi lewat Zoom atau chat group, karena saat ini masih ada teman kami di luar kota, bahkan di luar negeri.
dan bahkan kami sempat membahas secara langsung, tapi cuma beberapa orang karena yang lain yang berada di Makassar belum bisa hadir karena halangan. Jadi kami maksimalkan dengan diskusi virtual agar proyek ini berjalan dengan lancar. Dan untuk membahas proyek yang sedang kami kerjakan dengan kami dalam kerjakan yang berisi dalam matriks yang berisi tentang kegiatan apa saja harus dilakukan dan beberapa dana yang akan kita butuhkan agar bisa dikumpulkan sekiranya mungkin kita akan mengajukan proposal untuk meminta bantuan dana dari kampus. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara mendapatkan dana atau mencari lokasi yang akan cari tempat proyek dan sementara melakukan ceklok atau melihat lokasi yang akan menjadi tempat proyek kami. Untuk lokasinya yaitu di Pasar Segar, karena di Pasar Segar tempat tersebut terdapat hiburan live musik dekat dengan jalan raya dan selalu ramai pengunjung, dan kebanyakan pengunjung yaitu anak remaja. Tempat tersebut juga outdoor dan tidak membosankan walaupun tempat tersebut terbilang ramai. Dan untuk kegiatan selanjutnya kami akan membahas dana, bagaimana kami bisa mendapatkan dana untuk dipakai di proyek ini. Untuk sementara kami masih berdiskusi tentang dana karena memang sulit mendapatkan dana dikarenakan akibat pandemi COVID-19. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu karena adanya pandemi, terus karena masih ada juga teman kami yang masih di luar Jawa, di luar negeri, jadi kami agak susah berkomunikasinya. Adapun kelebihan di tim kami adalah sama-sama bertanggung jawab, selalu menerima saran-saran dari sesama, kompak, dan kami akan berusaha agar untuk proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tim kami juga cara menjelaskannya dengan baik dan mudah dipahami. Dan untuk kekurangannya, kami sulit mengadakan diskusi karena masih ada teman kami yang berada di luar negeri. Selama ini kami hanya mengadakan pertemuan lewat Zoom atau grup chat WhatsApp. Sulit juga untuk teman-teman kami yang masih berada di luar negeri untuk pulang ke Makassar karena akibat pandemi COVID-19. Sesuai dengan urutan yang tertera pada matriks, minggu pertama bulan ini pada November yaitu membuat matriks. Setelah melakukan observasi lapangan dan pada minggu ini kami melakukan analisa dana, tetapi pada observasi kemarin kami tidak tahu, ingin menanyakan harga sewa di Pasar Segar tersebut berapa. Jadi kami hanya mengira berapa dana yang akan diperlukan, sekitar 5,1 juta. Itu hanya dana sementara dari hasil perkiraan kami. Mungkin setelah kami menemui orang yang menyewakan tempat di lokasi tersebut, kami akan mengubah dana yang ada di matriks. Dan untuk mengelola peran kami sehingga terpadu dengan peran yang lain, seperti ada yang menarik pelanggan dan ada yang pengolahan data, kami akan diskusikan dengan teman-teman peran kami masing-masing agar proyek ini berjalan dengan lancar. Seperti mengadakan pertemuan agar kami bisa diskusikan peran masing-masing agar tidak keliru. Misalnya pembuat resep dan tukang masaknya harus bertukar pikiran agar nanti pas pembuatan resep atau menu tidak ada yang kesalahpahaman antara pembuat resep dan tukang masaknya. Begitu juga dengan peran lain, pembuat resep atau tukang masak dan yang menentukan menu, yang juga harus banyak berdiskusi menentukan
nama pada makanan, apa yang cocok, dan untuk mengelola peran sehingga terpadu dengan peran lain. Juga dibutuhkan komunikasi dengan peran-peran lainnya seperti tata hidang dengan menentukan lokasi, bisa berkomunikasi agar peran mereka bisa berlanjut tanpa kendala, dan begitu juga peran yang lain saling berkomunikasi agar proyek berjalan dengan lancar. Karena dalam pembuatan bisnis kedai atau kafe atau semacamnya akan terus berkembang, karena itu dibutuhkan komunikasi. Karena itu agar ramai pengunjung adalah dengan menentukan tempat yang strategis dan ramai. Pengunjung adalah dengan menentukan tempat yang strategis dan ramai seperti Pasar Segar yang telah kami pilih, yang dilewati banyak orang, akan membuat orang melihat dan tertarik untuk masuk ke dalam kafe tersebut, sehingga perlu melakukan observasi terhadap lokasi terlebih dahulu sebelum menentukan usaha kedai atau kafe. Untuk konsep sebagaimana konsep estetik terasa sangat menyenangkan bagi orang-orang yang suka tempat yang bagus, apalagi bagi orang-orang yang suka foto-foto, karena orang akan merasa santai dan orang juga bisa tinggal lebih lama ketika berada dalam sebuah tempat yang menyediakan konsep estetik dan nyaman. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.